Baik, kalau gitu saya review sejenak tentang integral parsial ya. Oke. Mungkin agak kita percepat aja sedikit karena review. Baik, kemarin rumus integral parsial adalah ini ya. Integral UdV sama dengan UV min V du. Ini akhirnya kita bisa menyelesaikan bentuk-bentuk integral seperti ya yang bisa diparsialkan ya. Seperti ini misalkan integral x kali e pangkat x. Ya ini kita anggap ini integral UdV seperti ini. Nah, mana U-nya, mana dV-nya ya terserah kita ya. Dan kalau kita salah memisalkan jadi lebih rumit, kalau lebih rumit berhenti aja. Berarti kita salah memisalkan. Pada contoh ini kita misalkan ini adalah U, yang ini adalah dV gitu ya. Jadi U kali dV. Sehingga U-nya sama dengan X, dV-nya sama dengan E pangkat X. Kalau U sama dengan X, du-nya berarti sama dengan dx. Kalau dV sama dengan E pangkat X dx, sebelah kiri diintegralkan, sebelah kanan diintegralkan, ketemu integral E pangkat X dx, di rumus dasar kita ada E pangkat X hasilnya. Sehingga problem integral X kali E pangkat X dx sama dengan U kali V dikurangi integral V kali du. Nah ini menjadi kita sekarang disodori integral E pangkat X dx, kan ini lebih mudah daripada problem sebelumnya. Ya maka kita teruskan karena lebih mudah. Integral E pangkat X dx, ya ketemunya E pangkat X. Akan tetapi kalau seandainya tadi kita salah mengandaikan kan tadi integral kita mempunyai integral E pangkat X lah ya. Integral X dikalikan E pangkat X dx. Dan seandainya tadi kita menganggap U-nya salah, U-nya kita anggap yang ini adalah U. Sedangkan dV-nya adalah X dx. Ini adalah dV. Maka kita dapatkan U-nya E pangkat X, dV-nya X dx. U E pangkat X du-nya sudah barang tentu E pangkat X dx. dV sama dengan X, V-nya berarti sama dengan setengah X kuadrat. Jadi kalau kita masukkan rumus, integral UdV sama dengan UV dikurangi V du, U dikalikan V dikurangi V dikalikan du. V dikalikan du. Nah ini semula adalah integral X kali E pangkat X dx. Problem utama ini, sekarang kita disodori integral yang lebih rumit. Sodori integral X kuadrat E pangkat X dx. Berarti ini kira-kira ini salah pengandaian, maka ya kita batalkan aja. Karena menjadi lebih rumit. Jadi kalau salah pengandaian, integral parsial itu bisa menjadi lebih rumit. Baik, selanjutnya. Permisi Pak Bandung, apa tampilannya bisa diperbesar sedikit Pak? Kenapa? Apa tampilan share screen-nya bisa diperbesar sedikit? Enggak kelihatan? Iya Pak, agak kekecilan di saya. Oke, coba saya perbesar ya. Sekian. Sampun Pak, terima kasih. Sekarang ini, contoh lagi, integral 2x kuadrat E pangkat min X dx.
Ini seandainya kita andaikan ini adalah U, yang ini adalah DV, maka kita dapatkan U-nya sekian. DV-nya sekian, berarti ini DU-nya adalah DU per DX, ya tinggal 4X DX. Ini DV-nya, diintegralkan sebelah kiri dapat V, sebelah kanan diintegralkan dapatkan ini. Masukkan integral parsial UV min V DU. U dikalikan V dikurangi V DU. V-nya min E pangkat X. Jadi plus ya. Min E pangkat X. Kemudian DU-nya adalah 4X DX. Nah, semula kita punya problem integral X kuadrat kalikan E pangkat min X. Sekarang disuguhi E kali X pangkat min X DX. Nah, ini kan juga lebih sederhana dari problem semula. Kita lanjutkan aja, ini menjadi lebih sederhana. Nah, ini seperti problem sebelumnya, ini contoh sebelumnya ya. Integral E min X dx. Nah, sekarang untuk khusus integral ini saja. Integral X dikalikan E pangkat min X dx. Kita anggap ini U, yang ini dV. Berarti du sama dengan dx, V-nya sama dengan min E pangkat X dx. Sehingga, ini kalau kita teruskan, kita masukkan U kali V, V-nya min E pangkat X min X, dikurangi integral V du. Du-nya dx. Sehingga kita dapatkan E pangkat min X ditambah integralnya E pangkat min X dx, ini apa? Min ya. Sehingga ini dimasukkan ke sini. Ya, selanjutnya ini masih contoh lagi. Sekarang dulu kita kan integral ln E pangkat X kita bisa E pangkat X hasilnya. Inverse-nya E pangkat X itu kan ln X ya. Justru kita selama ini integral ln X kan belum bisa. Nah, sekarang dengan integral parsial ini akan ketemu integral ln X. Integral ln X ini kita anggap U, coba kita pakai rumus parsial, yang ini kita anggap dV. U-nya sekian, du-nya turunan ln X berarti seper X dx. dV-nya sama dengan dx, V-nya sama dengan X. Ya, tinggal masukkan aja U kali V, U dikalikan dengan V, dikurangi dengan integral V dikalikan V-nya X ya, du-nya seper X dx, V dx. Ini coret-coret, tinggal integral E dx, integral dx ya ketemunya X. Sehingga integral ln X sama dengan X ln X min X plus C. Ya, kalau ini mau dimasukkan rumus dasar ya silahkan, tapi ini terlalu panjang ya. Ya silahkan aja. Berikutnya integral E pangkat X cos X dx.
Kalau seandainya ini kita anggap U, ini kita anggap dV, maka U-nya E pangkat X, DU-nya adalah E pangkat X, dx. Yang ini dV. dV-nya cos X dx. Sebelah kiri diintegralkan, sebelah kanan diintegralkan. Kita dapatkan V-nya sin X. Tinggal masukkan U kali V, E pangkat X, V-nya sin X, min integral V, V kalikan DU. DU-nya E pangkat X dx. Nah, semula kita punya problem E pangkat X cos X. Sekarang disuguhi E pangkat X sin X, ya kira-kira setara kan ya. Oke. Setara, coba kita lanjutkan aja. Integral E pangkat X sin X dx, anggaplah ini U, yang ini dV. Sehingga ketemu DU-nya E pangkat X dx, V-nya adalah min cos X. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, U kali V, V-nya adalah min cos X, dikurangi integral V min cos X dx. dx-nya adalah integral UV min V du. Du-nya adalah E pangkat X dx. Nah, ini kembali ke semula. Ke problem semula. E pangkat X cos X. Misalkan ini tadi saya anggap I gitu ya, supaya saya ringkas. Berarti I-nya itu sama dengan ini E pangkat X sin X dikurangi sekian ini, dikurangi ini semua, min E pangkat X cos X plus ini semua tadi kita andaikan I gitu ya. Sehingga ini min, kalau saya teruskan, min kali min jadi plus, min kali plus jadi min. Nah, sekarang I-nya kita kumpulkan aja, kita bawa ke kiri menjadi 2I ya. 2I sama dengan ingat dapatkan I-nya ya setengah. Tadi kan kita suruh nyari I ya, integral atas ini. Otomatis integral itu hasil akhirnya tambah C ya. Oke, kita lanjut lagi.
tentang rumus reduksi. Dengan menggunakan rumus integral parsial itu kita akan dapatkan integral sin pangkat n x dx itu sama dengan min 1/n sin pangkat n min 1 cos x n min 1 bagi n integral sin pangkat n min 2 x dx. Namanya rumus reduksi. Semula pangkatnya n, sekarang problemnya berkurang 2 jadi n min 2. Ya. Namanya rumusnya dinamakan rumus reduksi. Sebentar ya. Baik ya, saya lanjutkan. Dan kalau untuk integral cos pangkat n, dapatkan bawahnya. Nah, supaya ada bayangan tentang rumus ini coba ini didapat dari mana sih? Gitu ya. Ini didapatnya dari integral parsial sebetulnya. Pada contoh ini akan ditunjukkan rumus 26 aja. Rumus 26 berarti yang bawah ini. Didapat dari mana? Integral cos pangkat n dx. Ya. Misal yang ini kita anggap U,
Yang ini kita anggap U, yang ini kita anggap DV. Ini ya. Berarti U-nya cos pangkat, sorry. Saya ulang ya. Salah. Saya tulis ini aja, integral cosinus pangkat n x dx. Ini cos pangkat n itu kita rubah menjadi cosinus pangkat n-1 x dikalikan cos x dx. Ini meeting kita kok ada peringatan tinggal 10 menit ya. Kita teruskan aja, nanti kalau habis kita masuk lagi. Sorry. Yang ini kita anggap U, ya, yang ini kita anggap DV. Sehingga U-nya sama dengan ini, DU-nya turunannya cos pangkat N-1 ya N-1 kali cos pangkat N-2 dikalikan turunan cos X adalah min sin X. Sehingga kita dapatkan ini. dV sama dengan cos X dx diintegralkan dapatkan V integral cos X adalah sin X. Sehingga kalau menurut integral parsial, rumus cosinus pangkat n x dx sama dengan U kali V cos U dikalikan dengan V UV min integral V du. Du-nya adalah min N-1 integral V du. V-nya adalah sin X. Du-nya ini jadi sudah pangkatnya sudah berkurang 2 ya. Tereduksi 2. Semula problemnya cos pangkat N, sekarang tinggal integral cos pangkat N-2. Oh, tadi ini. Ini kita dapatkan nih tadi ya. Oke. Terakhir yang kita tulis tadi ini. Dan ini dilanjutkan. Ini ke sini tetap. Ini N-1. Yang sin kuadrat ini diganti dengan salah satu rumus di dalam trigonometri. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ya. Jadi sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Jadi kita pakai. Ya. Kemudian yang ini kita urai. 1 dikalikan cos pangkat N-2.
cos kuadrat, dapatkan cos pangkat N. Nah, anggaplah cos pangkat N tadi I, jadi kembali ke ini tadi. Yang ini juga I. Kemudian nanti ini dipindah ke kiri, yang min N-1 kali I pindah ke kiri, menjadi ini. Akhirnya dari sini kita dapatkan problemnya pangkatnya sudah berkurang 2. Ini yang disebut rumus reduksi ya. Ya ini sebaiknya kalian hafal ini ya. Ini. Sehingga hafalnya nggak sulit juga. Sin pangkat N, min super N, sin ada 1 cos E. Kalau cos E, ini polanya kan hampir sama ya. Ini untuk sin, ini untuk cos, ya, polanya kan sama. Ini juga sama. Integral sin pangkat N min 2, cos pangkat N min 2. Jadi polanya sama persis. Sehingga kalau untuk dihafal ya tidak terlalu sulit. Baik, kita teruskan. Ada contoh ini. Dapatkan integral cos pangkat 3. Ya sebetulnya nggak pakai reduksi juga bisa ini ya. Kalau pakai reduksi, ya untuk integral cosinus ya 1/n cos n min 1 dikalikan sin x ditambah n min 1 per n cos pangkat n min 2. Sehingga tinggal mencari ini saja. Berikutnya yang B, cos pangkat 4 ya 1/n, cos pangkat n min 1 sin x, n min 1 per n, integral cos pangkat n min 2 x dx. Nah, integral cos kuadrat ya dapat dicari dengan menggunakan rumus reduksi lagi boleh. Ini ya, reduksi lagi. Tidak dengan rumus reduksi juga boleh. Nah, kalau cuman cos kuadrat agak simpel ya. Contohnya kalau nggak pakai rumus reduksi gini, kita tadi kan punya, kita selama ini kan punya cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 gini ya. Berarti cos kuadrat x itu sama dengan cos 2x plus 1 ini ya. Nah ini boleh diganti dengan itu. Integral cos kuadrat x dx, kalau pakai rumus ini yang menjadi setengah integral cos 2x plus integral
1 dx ini. Kalau 1,5 ya. Nah, selama ini kalau kita punya ketemu AX plus B, substitusi U, gitu kan. U-nya sama dengan 2X, sorry, ini dx-nya hilang. U-nya 2X, berarti DU-nya 2dx, atau dx-nya setengah du. Nah, integral cosinus U du plus ini integralnya ini